Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Wahyudi, mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Digital Entrepreneurship, yaitu mengenai proposal bisnis. Di mana proposal bisnis yang kami buat ini mengenai pelayanan jasa internet RT dan RW. Pertama, bisa dilihat proposal ini akan kami representasikan kepada Pak Sofa Sofiana Eskom Enkom selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Entrepreneurship. Di halaman 2 dan 3 ini berisi tentang kami sebagai penyedia jasa layanan internet berbasis RT dan RW, di mana kami menyediakan kualitas serta kecepatan dan stabilitas untuk pelanggan kami. Walaupun bisnis ini dalam skala kecil, tetapi kami berupaya menyediakan kualitas yang bagus agar user atau pelanggan bisa merasakan kepuasan dari pelayanan jasa kami. Latar belakang dari bisnis kami ini semata-mata karena melihat kebutuhan masyarakat akan internet di pelosok yang belum terjangkau oleh ISP besar. Lalu di sisi lainnya juga potensi pertumbuhan ekonominya sangat besar. Oleh karena itu, internet sudah menjadi kebutuhan utama untuk melakukan aktivitas masyarakat, mulai dari berdagang sampai dengan pekerja WFA. Jadi kebutuhannya itu sudah banyak di kalangan masyarakat ya, terutama di masyarakat yang ruang lingkupnya belum terjamah oleh ISP besar. Nah, dan untuk visi misi dari bisnis kami ini, kami mempunyai visi menjadi penyedia layanan internet terdepan yang berkualitas, cepat, dan stabil serta berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui solusi teknologi yang inovatif dan terjangkau. Itu untuk visi kami ya. Kalau untuk misi kami ini menyediakan layanan internet berkualitas yang cepat, stabil, dan terjangkau bagi masyarakat di tingkat kalangan RT RW, meningkatkan infrastruktur digital, mengembangkan dan memperluas jaringan internet dengan infrastruktur yang handal, lalu memberikan dukungan teknis profesional serta menyediakan layanan pelanggan dan dukungan teknis yang cepat dan responsif, dan memberikan solusi terjangkau dan bersahabat untuk layanan dengan harga yang kompetitif. Itu untuk misi kami. Ruang lingkup dari bisnis kami ini ada empat poin. Yang pertama yaitu penyedia layanan berkualitas dan harga terjangkau untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. Tujuannya agar bisa dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Lalu ada layanan digital yang tujuannya itu untuk mendorong kemajuan dalam teknologi dengan cara seperti penyewaan peralatan IT, pelatihan teknologi untuk komunitas, serta dukungan teknis profesional untuk kebutuhan pribadi atau bisnis. Selain itu juga kami berperan sebagai pusat komunitas digital nih di kalangan masyarakat untuk mengajarkan masyarakat agar melek akan dunia IT, di mana target pemasaran kami ini cukup jelas. Sasaran utamanya itu masyarakat umum, pelaku UMKM, dan karyawan swasta atau profesional. Nah, dari segi studi kelayakan kita mempunyai 4 poin, yaitu mempunyai 3 kelayakan ya. Yang pertama kelayakan organisasi, kelayakan ekonomi, dan kelayakan teknis. Pada kelayakan organisasi ini kami memberikan kebebasan kepada pelanggan ketika ingin beralih ke penyedia lainnya tanpa mempersulitnya. Jadi pelanggan yang ingin berpindah ke ISP lain atau penyedia jasa lain kami tidak akan persulit. Justru kami menjadikan keleluasaan memilih sesuai dengan keinginan mereka. Gitu. Lalu di sini ada yang namanya kelayakan ekonomi, di mana kelayakan ekonomi ini menjelaskan persentase investasi yang akan didapatkan dari bisnis kami ini dengan ROI yang didapatkan sebesar 41,27% dalam waktu jangka 1 tahun ya.
berpotensi mencapai 141,30% pada rentang waktu 3 tahun. Nah, bukannya menguntungkan gitu ya, dalam jangka waktu 3 tahun aja udah dapat potensi sekitar 141,30%. Nah, dari segi kelayakan teknisnya, kami menyediakan tim teknis yang terampil di bidangnya lalu menggunakan teknologi terbarukan yang terupdate. Jadi pelanggan ini bisa tetap merasakan kelancaran dalam menggunakan jasa internet kami tanpa adanya kendala. Walaupun adanya kendala, tim teknis kami siap melayani 7x24 jam. Untuk produk atau layanan, kami mempunyai tiga layanan ya. Yang pertama layanan utama, layanan pelanggan, dan kanal promosi. Di mana layanan utama ini kami menyediakan internet dengan berkualitas tinggi namun dengan harga yang relatif terjangkau di kalangan masyarakat RT RW. Lalu ada penyewaan perangkat IT dan sebagai wadah pusat komunitas digital, yaitu untuk layanan utama kami ya, value propositionnya. Lalu untuk layanan pelanggan atau customer relationship, kami menawarkan pelayanan ramah dan responsif karena untuk memastikan tidak ada kendala pada pelanggan terkait jasa yang kami berikan. Nah, yang ketiga yaitu kanal promosi dan distribusi atau channel. Di channel ini kami menggunakan layanan media sosial sebagai alat untuk memperluas jangkauan pelanggan. Ya, tujuan ini akan meningkatkan awareness bisnis kami melalui konten-konten di media sosial seperti konten-konten promosi atau diskon gitu. Ya. Target pemasaran nih, di mana target pemasaran kami ini yang pertama itu masyarakat umum. Kenapa sih masyarakat umum? Nah, karena target utama kami ini kan berbasis RT RW ya. Jadi mau tidak mau ya harus masyarakat umum yang kami targetkan sebagai target pemasaran utamanya gitu. Lalu ada pelaku usaha kecil atau UMKM. Nah, sekarang kan udah serba digital gitu. Jadi semua orang pasti membutuhkan atau menggunakan namanya internet. Nah, target pemasaran kami ini menyasar pelaku usaha kecil UMKM. Nah, dia itu sebagai mitra atau reseller kami itu di kalangan tingkat RT atau RW. Nah, selanjutnya itu kayak WFA, karena penunjang kebutuhan juga ya untuk karyawan yang bekerja di rumah nih dengan target kerja dan hasilnya harus ditutup oleh perusahaan gitu. Nah, target pemasaran kami itu kepada karyawan WFH ini dan komunitas lokal. Dimana kenapa sih kok target pemasaran kami ini melalui komunitas lokal? Nah, karena melalui komunitas lokal ini kita juga mendapatkan keuntungan gitu dari segi promosi. Nah, ketika kita masuk ke komunitas lokal untuk target pemasaran kita, otomatis di komunitas lokal ini akan meng-up bisnis kita, dengan secara tidak langsung lah mempromosikan kita gitu dari komunitas lokal ini. Lalu strategi pemasaran kita nih, kita ini memakai target pemasaran kita ini memakai media sosial, word of mouth atau WOM, serta komunitas lokal ya. Nah, gimana pemasaran strategi pemasaran yang melalui media sosial ini untuk bahan-bahan promosi, diskon atau lain sebagainya gitu loh. Nah, kalau untuk WOM ini word of mouth, kami memberikan pelayanan yang terbaik tuh kepada pelanggan agar pelanggan merasa puas dan mempromosikan kepada teman, kerabat atau tetangga-tetangga lainnya gitu. Jadi bahan promosi juga untuk kita tanpa melakukan biaya atau budgeting.
Tujuan utama strategi pemasaran kita itu untuk meningkatkan visibilitas merek, membangun kepercayaan pelanggan, meningkatkan penjualan, serta melakukan ketiga strategi ini dapat mencapai tujuan pemasaran yang telah ditetapkan. Lebih seperti itu. Nah, untuk budgeting di bisnis kami ini bisa dilihat dari sini, return of investment kalkulator ya. Modal awal yang kami keluarkan itu sekitar Rp10.983.330 itu untuk modal awal ya, untuk keseluruhan mulai dari infrastruktur sampai dengan peralatan lain-lain, jasa dan gaji karyawan itu. Ini untuk total seluruh investasi awal kami itu Rp10.983.330 dengan hasil bersih atau bruto bersih yang kami dapatkan dalam jangka waktu 1 tahun ini sebesar Rp15.916.637. Nah, sehingga kami ini mendapatkan keuntungan ROI-nya ini sebesar 41,27% dalam jangka waktu 1 tahun gitu. Nah, bagaimana untuk yang jangka waktu yang 3 tahun? Nah, bisa dilihat dari sini modal awal dan keuntungan masih sama ya seperti tadi, cuma berbeda dari jangka waktunya aja ya. Untuk jangka waktu 3 tahun ini kami mendapatkan keuntungan ROI-nya itu sebesar 12,21%. Itu untuk jangka waktu 3 tahun ya. Jadi masih bisa dikatakan untung lah, masih bisa kembali modal, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk analisis break-even point-nya bisa dilihat di sini ada kolom total biaya tetap bulanan itu Rp10.983.333. Itu untuk biaya tetap bulanan. Pendapatan per user per bulan itu Rp150.000 per user. Jumlah user yang kami miliki itu sekitar 150 user. Jadi pendapatan dari internet per bulannya itu sekitar Rp22.500.000. Itu belum termasuk ini ya, pendapatan tambahan seperti penyewaan alat IT serta jasa pelatihan gitu. Jadi bisa ditotalkan untuk pendapatan dari per bulan dan pendapatan tambahannya itu sebesar Rp26.500.000. Nah, untuk perhitungan BIP-nya sendiri ini bisa dilihat ya, BIP user total biaya tetap dibagi pendapatan per user. Total biaya tetapnya itu sebesar ini Rp10.983.330 dibagi 150 user. Kemudian 74 user. Nah, jadi 74 user ini sudah menutupi total biaya bulanan nih. Jadi modal awal itu udah tertutup dalam dalam 74 user itu. Nah, BIP setelah pendapatan tambahan penyewaan IT dan jasa pelatihan. Nah, ini tuh 74 user ini belum termasuk pendapatan tambahan yang belum dimasukkan ke ini pendapatan tambahan gitu. Jadi masih biaya tetap dari pendapatan user per bulan. Nah, untuk pendapatan setelah tambahan bisa dilihat di sini biaya tetap setelah pendapatan tambahan campur total biaya tetap bulanan dikurangi pendapatan tambahan. Nah, di sini bisa dilihat total biaya tetap bulanannya itu Rp10.983.333 dikurangi 4 juta untuk biaya pendapatan tambahan. Untuk pendapatan tambahan ya, yang dihasilkan sebesar Rp6.983.333. Perhitungan BIP setelah pendapatan tambahan ini bisa dilihat juga rumusannya seperti ini. Biaya tetap setelah pendapatan atau tambahan dibagi pendapatan per user.
di mana biaya tetap setelah pendapatan tambahan itu sebesar 6.983.333 rupiah. Nah, dibagi 150.000. Nah, jadi untuk mendapatkan BEPI-nya ini sebesar 47 user. Jadi 47 user aja menutupi total biaya bulanan gitu. Nah, hasil dari keuangannya bisa dilihat di tabel sini. Pendapatan bulanan internet plus tambahan itu sebesar 26.500.000 rupiah. Nah, total biaya tetap bulanan itu 10.983.333. Nah, kita hitung nih untuk keuntungan bersihnya dengan rumusan pendapatan dikurangi biaya tetap. Nah, pendapatannya itu 26.500.000 dikurangi 10.983.333 dengan hasil total keuntungan bersih yang didapatkan itu sebesar 15.516.667 rupiah ya. Dengan jumlah user BIP tanpa pendapatan tambahan itu di sekitar 74 user, dan untuk BEP dengan pendapatan tambahan itu sekitar di 47 user. Jadi sudah bisa dikembalikan modal awalnya. Dengan 150 user ini, bisnis ini tetap melampaui BIP dengan menghasilkan keuntungan bersih sebesar 15.516.667 per bulan. Di mana pendapatan tambahan dari penyewaan peralatan IT dan jasa pelatihan berhasil mengurangi jumlah user yang dibutuhkan untuk mencapai BIP dari 74 user menjadi 47 user. Nah, jadi biaya tambahan ini juga berpengaruh terhadap BIP yang tadinya minimal harus 74 user untuk mendapatkan break-even point-nya. Ketika ditambahkan biaya pendapatan tambahan ini dari penyewaan alat IT dan pelatihan jasa itu, maka break-even point yang harus dicapai itu hanya 47 user saja untuk mencapai modal awal ya, atau investasi awal ya. Nah, selanjutnya kenapa sih harus kami gitu? Kenapa harus pelayanan jasa kami? Karena bisnis yang kami buat ini tidak sembarangan merekrut tenaga kerjanya ya. Terutama kami ini melakukan seleksi pada setiap tenaga kerja secara terstandar. Ya, tujuannya agar bisnis yang kami jalani ini terus bisa berkembang sesuai apa yang telah diharapkan oleh CEO kami. Maka dari itu kami menyediakan sebaik dan sebagus mungkin pelayanan yang akan diberikan kepada pelanggan kami nantinya ya. Maka dari itu tenaga kerja kami terlatih dan profesional. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk struktur organisasi bisnis kami ya, yang dikomandoi oleh presiden director, lalu ada operational manager, technical team, marketing team, serta tim service. Nah, keuntungan dari layanan kami ini, kami menyediakan jam operasional itu tersedia selama 24 jam selama 7 hari, kecuali hari libur nasional ya. Untuk waktu perawatan perangkat dilakukan pada malam atau pagi hari, karena untuk meminimalkan gangguan dengan pemberitahuan sebelumnya. Jadi ketika ada pembaharuan atau update untuk software jaringan ya, dikerjakan itu malam hari sampai pagi hari, dini hari ya, biasanya seperti itu, karena untuk meminimalkan gangguan layanan itu, supaya masyarakat atau user pelanggan kami itu tetap merasakan kepuasan dari layanan kami. Hari libur nasional kami tetap buka, namun respon terhadap gangguan mungkin lebih lambat ya, karena tim teknis atau marketing kami juga melalui sistem
off ya, gantian gitu liburnya. Jadi mungkin kalau di hari libur itu respon terhadap gangguan mungkin agak sedikit lambat gitu. Lalu dukungan pelanggan teknis tersedia selama jam operasional melalui telepon atau aplikasi. Jadi ketika ada user atau pelanggan yang mengalami error, troubleshoot, eh, pelanggan ini bisa menginfokan kepada layanan kami nih selama 7 kali 24 jam. Kami siap respon gitu melalui aplikasi atau telepon. Lalu pengguna layanan harus digunakan sesuai hukum dan tidak merugikan pihak lain. Nah, kurang lebih seperti itu ketentuan layanan dari bisnis kami. Nah, untuk pembayarannya itu dilakukan setiap bulan sebelum jatuh tempo. Keterlambatannya itu kurang lebih 5 hari. Ya kan. Ya, jadi ketika pelanggan atau user mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 5 hari, nah maka layanannya akan kami putuskan sementara gitu. Ketika ada gangguan layanan, penyedia layanan akan berusaha menyelesaikan gangguan dalam waktu sesingkat mungkin. Nah, karena tim kami sudah terlatih, ketika ada gangguan layanan, seminimal mungkin kami mempercepat waktu perbaikan ya, agar pelanggan tetap merasakan kepuasan dari layanan kami. Untuk penutupan akun ini, penyedia jasa berhak menutup akun jika pelanggan melanggar ketentuan atau tidak membayar tepat waktu. Nah, jadi untuk penutupan akun ini, kami selaku penyedia jasa berhak memutuskan layanan atau koneksi internet ketika pelanggan itu memiliki masalah atau melewati batas waktu pembayaran yang telah ditentukan itu. Maka itu hak kami sebagai pelaku bisnis untuk memutuskan sementara koneksi jaringan internet ke akses pelanggan. Ya, di sini ada tanda tangan proposal dengan poin-poin sebagai berikut ya, bisa dilihat. Yang pertama, sebelum menandatangani proposal ini harap perhatikan poin-poin berikut ya untuk memahami detail keterlibatan, baca dengan cermat proposal persyaratan layanan disebutkan di atas, lalu dapat menghubungi kami jika memiliki pertanyaan atau kekhawatiran. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah dari Anda. Nah, bisa dilihat poin-poinnya seperti ini. Nah, jika memiliki pertanyaan tambahan atau ingin bertanya, jangan ragu untuk menghubungi nomor di bawah ini ya. Nomor ini atau melalui email di interkoneksigerah@gmail.com. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk lampiran yang kami berikan yaitu laporan biaya operasional pendapatan ya, di mana biaya infrastruktur jaringannya itu sebesar 25 juta per tahun atau 2.83.350 per bulan ya. Kurang lebih lampiran seperti ini. Nah, ini untuk lampiran BNC dan Learn Canvas. Bisa dilihat. Dan yang terakhir untuk lampiran data pemasukan kami ya per bulan sejak awal Oktober 2023, karena kami berdiri atau berjalan pertama kalinya itu di bulan Oktober 2023. Nah, kurang lebih seperti itu proposal yang kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.